Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini bersama dengan saya, Daniel Peotagaul, kita akan menyelesaikan pembelajaran bagian ketiga dari Apakah Saya Cinta Tuhan? Kita akan menyelesaikannya di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga setelah selesai bagian ketiga ini, kita akan melihat Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Akan terjadi transformasi di dalam hidup setiap kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, Engkau memberikan kepada setiap kami pengertian dan pemahaman yang benar, supaya kami sungguh hidup benar, hidup menyukakan hati-Mu, menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagian yang ketiga, mari kita buka Amsal 84 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan dengan baik saudara-saudaraku. Orang yang sungguh mencintai Tuhan, orang yang merindukan hadirat kebersamaan dengan Tuhan dan yang meletakkan kebahagiaannya pada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menerima pengurapan Tuhan. Artinya, Tuhan mengurapi orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-7, di sana diceritakan tentang bagaimana mereka melintasi lembah baka. Dikatakan mereka akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Yang pertama, orang yang diurapi Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Orang yang diurapi Tuhan, ketika dia ada dimanapun dia berada, ketika dia di gereja, ketika dia di kantor, ketika dia di dalam masyarakat, mereka akan menjadi berkat. Artinya, hidup mereka berdampak untuk membangun orang lain. Hidup mereka berdampak untuk menunjukkan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ini terjadi, maka kita akan melihat orang-orang yang cinta Tuhan, pengurapan Tuhan turun sehingga mereka boleh dan mereka mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Sebagai contoh, orang yang diurapi Tuhan ketika ada masalah, maka dia ada di sana untuk menjadi solusi. Tuhan memakai dia menjadi solusi. Orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan, dengan hadirnya orang yang cinta Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa ilahi dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus bekerja untuk membuat permusuhan, pertengkaran itu menjadi sebuah kedamaian. Banyak hal yang bisa kita lihat tentang bagaimana orang yang diurapi Tuhan, mereka dimanapun menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kehadiran mereka menguatkan orang lain. Kehadiran mereka membuat orang lain merasakan Tuhan dan kasih-Nya itu bekerja, dan mereka bisa menikmati itu. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pemazmur menyatakan dan pemazmur mengalaminya. Kehadirannya dimanapun menjadi berkat, menjadi solusi, bukan menjadi batu sandungan. Inilah hal yang pertama yang kita lihat dari kehidupan orang yang cinta Tuhan. Pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan itu adalah kuasa ilahi, bekerjanya Roh Kudus di dalam diri seseorang. Mereka diperlengkapi, mereka dikuatkan, dikuduskan, dan dijadikan Tuhan menjadi alat untuk memberkati orang lain. Itulah hal yang pertama yang kita lihat dari orang-orang yang mencintai Tuhan.
urapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Yang kedua, ayat yang ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan, yang kedua, orang yang diurapi Tuhan, mereka akan menjadi orang yang semakin hari semakin kuat. Artinya, ketika mereka melangkah menjalani hidup ini, mereka bukan menjadi lemah ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan. Justru mereka menjadi semakin kuat. Mungkin badai kehidupan akan datang. Seperti di tahun 2022 ini, masalah mungkin tidak semakin sedikit, semakin bertambah banyak. Tetapi ingatlah, orang yang cinta Tuhan, diberikan Tuhan Allah kemampuan untuk mengatasi semuanya itu. Diberikan Tuhan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga mereka tetap kuat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai. Mereka berdiri di atas masalah, bukan dicengkeram atau diporak-porandakan kehidupan iman rohaninya ketika masalah badai kehidupan itu terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang diurapi Tuhan karena cinta kepada Allah, maka mereka hari demi hari semakin kuat. Mereka hari demi hari semakin kuat, dan itu membuat mereka semakin merindukan kebersamaan dengan Allah. Seperti firman Tuhan berkata, mereka hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang mencintai Tuhan semakin kuat. Cintanya membuat dia semakin rindu bertemu dengan Tuhan, semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang mencintai Tuhan, mereka adalah orang yang semakin hari semakin kuat. Mereka menjadi berkat, tetapi di tengah-tengah menjadi berkat, mereka ketika menghadapi masalah, problema, badai di dalam kehidupannya, mereka menjadi contoh teladan bahwa mereka tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tetap kuat seperti kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan, kuasa pengurapan Allah turun, maka orang itu akan menjadi orang yang dimana firman Tuhan Allah bekerja, sehingga mereka berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah Filipi 4 ayat 13. Saya percaya orang yang diurapi Tuhan, firman ini akan bekerja. Dia akan kuat karena kekuatannya diletakkan kepada Allah. Sang firman itu, sang pribadi yang sejati, yang memiliki kekuatan, memiliki kuasa, yang berkenan mencurahkan kuasa pengurapannya bagi setiap orang yang cinta Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita hari ini mengalami transformasi. Kita menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mampu semakin kuat hari demi hari, bahkan di tengah-tengah masalah kita semakin cinta Tuhan, dan yang jelas dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyelesaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, setiap kami sungguh-sungguh mengalami dan menerima pengurapan-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus bekerja, menguduskan kami, memperlengkapi kami untuk bisa melayani Engkau dan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat ketika kami juga menyatakan cinta kami, menyatakan wujud pelayanan kami dengan melayani orang-orang lain, sesama kami yang butuh kasih, yang butuh keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.